Halo semua, kita berlanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah tentang konveksi dari mata kuliah Operasi Fisik Pendukung 1. Pada konveksi ini berbeda dengan konduksi. Pada konveksi akan terdapat pergerakan partikel secara mikroskopik pada fluida. Sedangkan pada konduksi tidak ada partikel yang berpindah ya, bukan bergerak tapi berpindah dalam suatu sistem perpindahan panas. Sebagai contoh di sini kita sama-sama bisa lihat pada merebus air ya. Jadi kalau kita buat skematik dari ini adalah misalnya ada molekul di sini atau partikel paling kecilnya, molekul-molekul air. Molekul-molekul ini akan bergerak ya, akan bergerak sesuai dengan respon terhadap temperatur yang diberikan gitu. Jadi kalau di sini di bawah ini dia berikan suhu yang lebih tinggi, maka molekul air ini yang terkena suhu paling bawah ini, yang di luar terkena suhu, akan bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena massa jenisnya menurun sehingga fluida menjadi ringan dan membuatnya bergerak, berpindah tempat, naik ke atas, dan selanjutnya digantikan oleh fluida dingin, atau dalam hal ini adalah air. Jadi panas diberikan kepada satu molekul air, molekul ini akan bergerak menuju tempat lain. Kalau di sini adalah ke atas, dan molekul yang dingin akan berpindah ke bawah menggantikan molekul yang di atas, yang di bawah maksudnya. Nah, ini terjadi karena adanya transfer energi yang terjadi di dalam atau pada sistem ini, gitu. Nah, transfer energi pada fluida ya. Transfer energi pada fluida itu ada dua gitu. Yang pertama itu adalah sensible ya. Sensible, terus yang kedua adalah laten. Pada apa yang dimaksud dengan sensible? Sensible itu adalah transfer energi yang terjadi pada internal energi thermal fluida gitu. Jadi adanya transfer energi pada suatu fluida, internal fluida, tanpa berubah fase di sini ya. Ini saya kasih contoh. Misalnya saya punya dua fluida, dalam hal ini air. Saya kasih contoh air. Fluida yang saya berikan ini terdiri dari dua ya. Terdiri dari atau saya sebutnya ada memiliki suhu 25 derajat. Selanjutnya energi diberikan kepada fluida ini sehingga selanjutnya fluida tersebut memiliki suhu 70 derajat. Energi atau panas diterima oleh fluida, terjadi perpindahan panas dan memiliki suhu akhir 70 derajat. Energi yang diterima tidak merubah fase dari fluida ini. Ini yang disebut sebagai transfer energi sensible ya. Yang kedua adalah
laten ya. Ini merupakan transfer energi yang terjadi pada perubahan fase dari cair menjadi uap gitu. Jadi ada perubahan fase dari cair menjadi uap gitu. Tadi contohnya saya kasih 25 derajat. Ini adalah air. Selanjutnya saya panaskan atau saya berikan panas. Ada transfer panas di sini sehingga panas yang diberikan menyebabkan air tersebut berubah fase menjadi uap ya. Jadi ini yang disebut sebagai transfer panas laten. Contoh dari ini adalah boiling dan juga kondensasi ya. Terdapat dua tipe atau jenis konveksi, yaitu yang pertama adalah natural convection dan juga yang kedua adalah forced convection. Natural convection ini merupakan konveksi yang terjadi dengan adanya fluida yang bergerak dengan sendirinya gitu. Ini saya kasih contoh, misalnya saya punya plat datar ya, dimana plat datar ini memiliki suhu TW, saya sebutkan TW di sini, dan juga plat datar ini akan dialirkan fluida gitu. Fluida yang terkena plat datar ini akan memiliki gerakan ke atas ketika plat datar ini memiliki suhu yang lebih tinggi dari suhu fluidanya. Jadi pergerakan fluidanya akan ke atas ya, ke atas ketika terkena plat datar ini. Yang selanjutnya adalah forced convection. Forced convection ini fluida di konveksi yang terjadi pada fluida yang digerakkan dengan mekanikal ya, adanya mekanikal dengan sengaja ya. Seperti pada blower atau pompa, atau untuk lebih gampang membayangkannya, misalnya saya juga punya plat datar ya di sini. Plat datar ini saya alirkan fluida tapi menggunakan kipas angin gitu. Ini TW, ini TF gitu. Fluida ini akan tetap ya arahnya lurus saja karena menggunakan adanya mekanikal di sini untuk menggerakkan si fluida ini. Jadi forced convection ini juga disebut konveksi dipaksa gitu ya, atau kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Sedangkan natural convection ini biasa disebut juga sebagai free convection ya. Nah, dalam konveksi ini tadi kita ada mengenal dua tipe boundary layer ya. Boundary layer ini kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan mungkin kira-kira terjemahannya lapis batas termal gitu. Artinya adalah hal yang akan kita hadapi ketika kita menggunakan atau adanya transfer panas pada fluida. Saya kasih contoh misalnya
boundary yang pertama itu adalah hydrodynamic boundary. Saya misalnya punya pipa yang saya miliki ini, saya alirin fluida dengan aliran laminar ya, laminar atau yang Reynolds numbernya lebih kecil dari 2100. Ini saya alirin, pipa ini saya alirin dengan fluida, di mana fluida yang terkena pipa, permukaan pipa paling bawah ini akan menghadapi friksi. Ada friksi dari fluida ini. Sedangkan semakin ke tengah dia friksinya berkurang. Dan paling atas friksinya ada lagi. Ya, jadi yang paling atas friksinya ada lagi. Atau saya akan kasih warna yang berbeda untuk friksi ini ya. Paling atas itu akan mengalami friksi lagi, sama seperti yang di bawah gitu. Kalau kita gambar polanya, dia akan seperti ini gitu. Laju alirannya akan bentuknya seperti ini gitu, velocity. Aliran ini bentuk aliran atau aliran yang terjadi dalam pipa akan seperti ini seiring adanya friksi pada permukaan pipa. Kalau misalnya di bidang datar, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi saya mempunyai plat datar misalnya di sini, dan plat datar ini saya alirin fluida. Di titik ini friksinya akan semakin besar, semakin dekat dengan plat ini. Semakin dekat dengan plat, adanya friksi, maka bentuknya akan seperti ini. Arah fluidanya ke sini ya. Jadi ini adalah velocity ya. Velocity, laju alir fluidanya. Semakin dekat dengan permukaan dia akan semakin kecil, sedangkan semakin dia menjauhi permukaan benda padat ini, fluida ini menjauhi benda padat, maka dia akan semakin besar distribusi dari velocity ini ya. Nah, yang kedua adalah thermal boundary layer ya. Jadi di sini saya gambarkan semisalnya saya memiliki pipa lagi. Ini permukaan silinder ya. Saya memiliki pipa. Nah, thermal boundary layer ini adanya perbedaan suhu antara fluida dan benda padat. Dalam hal ini adalah pipa ya. Sebelum fluida masuk dalam plat ini, suhunya sama gitu. Suhu dari fluida ini sama. Nah, ketika dia terkena atau menyentuh permukaan dari pipa ini, suhunya berubah gitu. Jadi misalnya fluidanya dengan TF, di sini saya buat pipa dengan TW, di mana TW lebih besar dari TF misalnya.
maka suhu dari perubahan suhu yang terjadi adalah semakin dekat dengan pipa, maka suhu si fluida akan semakin tinggi. Sedangkan di tengah ini dia semakin rendah, dan tetapi di ujung pipa ini juga, di bagian permukaan lain dari pipa ini sama gitu. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Ya. Perubahan dari transfer panas yang terjadi di dalam pipa ini atau aliran ini. Nah, bagaimana dengan pada plat datar? Saya memiliki plat datar lagi di sini. Saya alirin dengan fluida ya. Fluida ini adalah suhu. Fluida ini saya alirin. Bagaimana perubahan dari fluida ini adalah semakin pada jarak yang jauh dari benda padat ini, maka letak dari posisi suhunya ada di sini, dan semakin dekat dengan plat ini, dia akan mendekati suhu plat ini. Gitu. Jadi kira-kira seperti ini grafiknya ketika ada perbedaan suhu antara fluida dan juga plat datar, dan di sini adalah perbedaan suhu pada bidang silinder. Kedua boundary layer ini akan kita hadapi ketika kita berbicara tentang konveksi gitu. Ini akan kita hadapi secara hidrodinamik dan juga secara thermal boundary layer. Kita akan adanya friksi pada pipa misalnya, itu juga akan menjadi dinamika sendiri terhadap perubahan atau perbedaan suhu antara fluida dan juga benda solid atau plat datar dan atau bidang silinder. Selanjutnya ini adalah rumus dari konveksi ya. Dalam konveksi ini akan mengikuti Newton maaf ya. Pada konveksi akan mengikuti Newton's law of cooling ya. Yang mana Q sama dengan H kali perubahan temperatur atau selisih temperatur. Pada konveksi, H ini adalah koefisien transfer panas, A ini adalah luas perpindahan panas atau permukaan yang terkena panas. Selanjutnya delta T ini terdiri dari TW kurang TF ya. TW ini apa? TW adalah temperatur pada permukaan padatan atau solid. Sedangkan TF adalah TF di sini adalah temperatur bulk fluida.
Eh, ini saya sekalian review atau preview dari eh, ko- konduksi ya, dari konveksi dan konduksi. Di konduksi kita memiliki H ya, K maksudnya. K ini adalah koefisien konduksi. Nah, perbedaannya adalah K di sini ini merupakan sifat material selalu tetap ya. Sedangkan H di sini tergantung dari definisi A dan T. Artinya ini akan bergantung pada uh, luas permukaan, perpindahan panas, dan juga selisih temperatur yang terjadi. Terkait dengan H ini kita akan bahas selanjutnya. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu suatu fluida panas dengan suhu 300 derajat Celcius mengalir pada permukaan plat datar ya, plat datar dengan suhu 100 derajat. Koefisien transfer panas pada sistem tersebut adalah 150 watt per meter kubik Celcius. Hitunglah transfer panas yang terdapat pada plat datar tersebut dengan luas permukaan 4 meter persegi. Oke, di sini sudah dijelaskan. Kalau kita buat dengan skematik, kita punya plat datar. Plat datar ini dialirin dengan fluida. Suhu dari fluida adalah 300 derajat, sedangkan platnya 100 derajat ya. Suhu fluidanya adalah 300 derajat Celcius, sedangkan platnya adalah 100 derajat Celcius. Di sini TW, di sini TF ya. Selanjutnya adalah H ya. Ada transfer energi atau transfer panas yang terjadi di sini. Kita belum tahu arahnya di mana. Kita akan coba hitung ya. Dari luas platnya ini adalah 4 meter kubik dan hanya adalah 150 watt per meter kubik. Untuk mengerjakannya kita pakai rumus yang tadi ya, yang mana Q sama dengan H kali A kali TW kurang TF. Kita masukin angkanya dari sini tadi ya, hanya 150, A-nya 4 meter persegi, suhu fluida 300, dan suhu plat itu ada 100 derajat Celcius. Sehingga sehingga 150 watt per meter kubik Celcius kali 4 meter kubik kali 100 derajat Celcius kurang 300 derajat Celcius. Selanjutnya ini akan menjadi 120.000 watt atau 120 kilowatt minus ya. Minus ini artinya apa artinya ini minus? Ini berarti
Ini berarti kalau dari gambar ini kita bisa lihat ya, arah dari arti minus itu menunjukkan arah dari perpindahan panas yang terjadi, yaitu dari fluida ke plat ya. Berarti ini bisa juga kita tulis dengan 120 kilowatt dengan arah perpindahan panasnya ke arah plat datar. Oke, sekian saja kuliah kita hari ini. Silakan dipelajari lagi. Dan ini adalah referensi kita. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Tetap semangat.